Nama saya Chandra Kusuma Sugianto dari kelas 8A, absen 10, kelompok 3. Kali ini saya akan mempresentasikan jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang mengandung molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai sumber energi, mengatur metabolisme, dan membantu proses penyerapan kalsium. Ada 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut karbohidrat sederhana. Contohnya adalah madu. Pati dan serat disebut karbohidrat kompleks. Serat ada di dinding tumbuhan, sedangkan pati ada di makanan seperti nasi. Yang kedua ada protein. Protein merupakan senyawa organik yang mengandung molekul karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang mengandung sulfur serta fosfat. Protein dibedakan menjadi nabati dan hewani. Protein nabati diperoleh melalui kacang-kacangan, sedangkan hewani dari daging ikan, susu, dan telur. Fungsi protein adalah sebagai sumber energi, mengganti sel tumbuh yang rusak, dan sebagai bahan baku pembuatan enzim. Selanjutnya ada lemak. Lemak atau lipid merupakan senyawa organik yang tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosfat serta nitrogen. Lemak nabati berasal dari tumbuhan, sedangkan hewani berasal dari hewan. Fungsi lemak antara lain sebagai sumber energi, sebagai pelarut vitamin, komponen membran sel, sebagai bantalan lemak untuk melindungi sel tubuh dari suhu yang rendah. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin dibedakan berdasarkan kelarutannya, yaitu yang larut dengan lemak dan yang larut dengan air. Khusus vitamin D didapatkan ketika kita mengenai cahaya matahari. Vitamin memiliki fungsi dalam pertumbuhan dan pembentukan sel, serta berperan sebagai koenzim dan mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Contoh fungsi yang dimiliki oleh vitamin A adalah untuk kesehatan mata. Kemudian ada mineral. Mineral merupakan bahan anorganik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Mineral yang diperlukan sedikit bagi tubuh. Meskipun begitu, mineral memiliki fungsi yang sangat penting untuk tubuh. Misalnya seperti yodium untuk mencegah gondok, zinc untuk membantu metabolisme, dan zat besi untuk membentuk hemoglobin. Yang terakhir ada air. Sekitar 72% tubuh kita tersusun dari air. Tubuh kita memerlukan 2,5 liter setiap harinya. Kebutuhan air dapat kita dapatkan dengan cara minum, makanan, buah, dan sayuran. Air memiliki beberapa fungsi seperti mengatur suhu tubuh, melembabkan jaringan tubuh pada jaringan mulut, dan membantu mencegah sembelit, mengurangi beban kerja ginjal, membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Perkenalkan, nama saya Rosadelia Gata, absen 25 dari kelas 8A kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan kalori. Makanan yang masuk ke tubuh akan digunakan untuk menghasilkan energi. Setiap kegiatan pasti membutuhkan energi. Jumlah energi yang dibutuhkan tubuh dan jumlah energi makanan dapat diukur dalam satuan kalori. 1 kalori menunjukkan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas. Tidur dengan durasi 1 jam membutuhkan energi 65 kilokalori. Duduk dengan durasi 1 jam membutuhkan energi 75 kilokalori. Berdiri dengan durasi 1 jam membutuhkan energi 90 kilokalori. Berjalan dengan durasi 1 jam membutuhkan energi 210 kalori. Jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh ditentukan oleh jenis aktivitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan keseimbangan energi. Keseimbangan energi dapat terjadi jika jumlah kalori yang masuk ke tubuh sama dengan jumlah kalori yang keluar melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot. Apabila jumlah kalori yang dikonsumsi lebih kecil daripada yang digunakan, maka akan terjadi keseimbangan negatif. Sebaliknya, apabila jumlah kalori yang masuk lebih besar dari kalori yang digunakan, maka akan terjadi keseimbangan positif. Akibatnya, berat badan akan meningkat. Kelebihan energi akan disimpan sebagai lemak. Penumpukan lemak yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya hipertensi, obesitas, dan diabetes. Kebutuhan kalori berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis aktivitas.
Anak-anak usia 2-3 tahun, aktivitas sedang sebesar 1000 sampai 1400 kilokalori. Wanita usia 9-13 tahun, jenis aktivitas sedang sebesar 1600 sampai 2000 kilokalori. Wanita usia 19-30 tahun, jenis aktivitas sedang sebesar 2000 sampai 2200 kilokalori. Pria usia 9-13 tahun, jenis aktivitas sedang sebesar 1800 sampai 2200 kilokalori. Pria usia 19-30 tahun, aktivitas sedang sebesar 2600 sampai 2800 kilokalori. B. Struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Organ pencernaan manusia dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama meliputi rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ pencernaan tambahan meliputi hati dan pankreas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yipta Fridu Januarta. Saya nomor absen 29 dari kelas 8A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi organ pencernaan dan gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, fungsi organ mulut. Organ mulut berfungsi untuk menghaluskan makanan menjadi partikel-partikel yang lebih halus. Yang kedua, fungsi organ kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk meneruskan makanan dengan cara gerakan peristaltik. Yang ketiga yaitu organ lambung. Organ lambung berfungsi untuk menyimpan makanan dan menghancurkannya menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna oleh tubuh. Yang keempat adalah organ usus halus. Usus halus dibedakan menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi untuk memecah makanan dan mengolahnya, sementara itu jejunum dan ileum berperan agar nutrisi yang ada pada makanan diserap oleh tubuh. Yang kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan, dan terdapat bakteri Escherichia coli yang berguna untuk membentuk feses. Yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi sebagai pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Yang terakhir yaitu gangguan sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah MAC. MAC adalah peradangan pada mukosa lambung. Yang kedua, appendicitis, peradangan pada umbai cacing. Yang ketiga, konstipasi, atau biasa disebut juga dengan sembelit. Terima kasih. Proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan dibedakan menjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah proses pencernaan makanan yang berukuran besar menjadi lebih kecil atau halus dengan bantuan gerakan alat pencernaan. Pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan dari bentuk kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Makanan dicerna dengan baik secara mekanis maupun kimiawi saat berada di dalam mulut dan lambung. Makanan mengalami pencernaan secara kimiawi saja saat berada di dalam usus halus. Di dalam mulut, makanan dicerna secara mekanis menggunakan gigi dan lidah, sehingga menjadi halus, dan dicerna secara kimiawi menggunakan enzim ptialin. Enzim ptialin berfungsi merombak amilum menjadi maltosa. Pencernaan secara kimiawi berlangsung ketika makanan yang diaduk bercampur dengan getah lambung yang mengandung satu enzim renin, enzim yang dihasilkan oleh sel-sel khusus di ginjal. 2. Enzim pepsin, enzim yang memecah protein menjadi peptida yang lebih kecil. 3. HCl, berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Di dalam mulut, terjadi pencernaan makanan secara mekanis menggunakan gigi dan lidah. Saat masuk ke kerongkongan, terjadi gerak peristaltik,
sehingga bolus makanan dapat masuk ke lambung. Dalam lambung, makanan dicerna secara mekanis oleh otot penyusun dinding lambung dengan cara diremas dan diaduk. Makanan yang telah halus akan masuk ke usus halus. Di usus halus, terjadi gerakan yang mendorong sisa-sisa makanan ke usus besar. Di usus besar, sisa-sisa makanan mengalami gerak peristaltik sehingga dapat bergerak menuju anus.